Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Jamila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Universitas Brawijaya Madura. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu isu dari bahasa Indonesia, yaitu cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh lengkap dengan konflik hingga penyelesaiannya secara ringkas dan padat. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk atau pada umumnya isi akan fokus pada satu tokoh dan situasi tertentu sampai ke puncak masalah atau yang kita sebut dengan klimaks serta penyelesaian. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk singkat. Secara umum terdapat dua unsur penting dalam cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama, unsur intrinsik cerpen. Unsur pembentuk yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri itu disebut unsur intrinsik. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam unsur intrinsik tadi, salah satunya yaitu tema atau kita sebut dengan gagasan utama, alur, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amalan atau pesan moral yang terdapat dalam cerpen tersebut. Sedangkan unsur yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik, adalah unsur pembentuk yang berasal dari luar. Beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik ini adalah: yang pertama, latar belakang masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi alur cerita, misalnya ideologi, kondisi politik, sosial, hingga ekonomi masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman serta motivasi penulis dalam membuat tulisan, misalnya aliran sastra, kondisi psikologis, hingga biografis. Dan yang terakhir yaitu nilai yang terkandung dalam cerita, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, hingga nilai-nilai moral yang terdapat di dalamnya. Untuk membuat cerpen, kita juga harus mengikuti struktur-struktur yang terdapat di dalam cerpen. Terdapat 6 elemen yang penting dalam sebuah cerpen. Gunanya membangun teks hingga membentuk cerita yang utuh dan berkualitas. Berikut diantaranya unsur-unsur cerpen, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Yang pertama tadi yaitu abstrak, ringkasan, inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal, bersifat opsional. Kalau tak digunakan pun boleh. Orientasi dalam cerpen merupakan hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, serta tempat yang ada dalam cerita pendek. Dan komplikasi, urutan kejadian-kejadian yang berhubungan berdasarkan sebab akibat. Watak atau karakter suatu tokoh dalam cerpen bisa dilihat pada struktur komplikasi ini. Yang keempat, evaluasi, yaitu struktur politik yang terjadi dan mengarah kepada klimaks. Di titik ini mulai ditemukan solusi penyelesaian atas masalah yang ada. Yang kelima, resolusi. Dalam cerita cerpen adalah bagian di mana penulis akan menjelaskan solusi atas masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpennya. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda dalam cerita cerpen adalah nilai moral pelajaran yang bisa dipetik oleh para pembaca. Ciri-ciri cerpen yang bisa dikatakan cerpen yaitu jumlah kata dalam suatu judul kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, bersifat fiktif atau fiksi. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur tunggal. Yang keempat, jauh lebih singkat dari novel. Yang kelima, pada umumnya isi diangkat dari kejadian sehari-hari. Yang keenam, bentuk penokohan sangat sederhana. Dan yang terakhir, dapat meninggalkan kesan dan pesan yang mendalam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.